Hamdan syukurillah, sadu alla ilaha illallah wa la syarika lah. Anak-anak, pada malam ini yaitu Selasa malam Rabu ya, tanggal 20 bulan Februari ya. Kita sudah memasuki bulan Syaban ya. Syaban, setelah bulan Syaban bulan apa? Ramadan. Berarti kita tinggal sekitar 3 mingguan lagi ya. Kita 2 mingguan lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari kisi-kisi untuk ujian ya, yaitu tentang akidah. Akidah itu artinya adalah ikatan, artinya sebuah ilmu yang mempelajari tentang keimanan ya, tentang keimanan, iman kepada Allah dan seterusnya, iman kepada hari kiamat dan seterusnya, tentang kalimat-kalimat, ayat-ayat yang berhubungan dengan keyakinan dan keimanan ya, itu disebut akidah ya, disebut akidah. Perhatikan ya, kayaknya ini banyak yang kalian udah tahu, tapi ada satu dua hal yang kalian rada tidak tahu. Yang pertama tentang rukun Islam. Rukun Islam itu diantaranya yang ke-1 syahadat. Ya. Nah, ada istilah syahadatain. Apa itu artinya? Syahadatain. Syahadatain itu artinya 2 kalimat syahadat. Disebut syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu disebut syahadatain istilahnya ya. Kemudian nah, iman kepada wahyu Allah, kepada kitab-kitab Allah ya, itu tercantum dalam rukun iman yang keberapa? Yang ketiga ya, amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya, berarti ketiga. Kemudian ada yang disebut kalimat thayyibah. Apa itu? Artinya kalimat thayyibah itu ada kalimat syahadat, kalimat tahlil, kalimat hamdalah, takbir, tasbih, thayyibah. Apa yang disebut kalimat thayyibah? Bingung kan? Kalimat thayyibah itu kalimat yang baik. Thayyib, good, dalam bahasa Inggris. Sebut kalimat thayyibah. Apa saja bentuknya kalimat thayyibah itu? Ucapan-ucapan yang baik, yang bermakna keimanan. Seperti subhanallah. Kalau melihat sesuatu yang takjub, subhanallah, tabarakallah, gitu kan? Itu teh kalimat thayyibah. Jangan lupa ya. Lalu membenarkan dalam hati. Ya, kemudian diucapkan dengan lisan, diamalkan oleh perbuatan, itu mencerminkan pengertian dari apa? Tasdiqu bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan, atau wa amalun bi badaniyah. Diitikadkan oleh hati, diyakini oleh hati, kemudian diucapkan oleh mulut dan diamalkan oleh anggota badan, bi jawarihi ya. Itu cerminan dari apa? Pengertian dari apa? Iman. Jadi al-imanu, iman itu adalah tasdiqu bi qalbihi wa qaulun bil lisanihi wa amalun bil arkan. Adanya langit, bumi serta isinya, ya itu kan ciptaan Allah. Adanya langit, bumi dan segala sesuatu, langit, bumi dan segala isinya, itu menunjukkan bahwa bukti Allah itu bersifat apa? Bersifat ada, bahasa Arabnya apa? Nah, betul. Kemudian amhuliko min ghairi syai'in amhumul khaliqun. Ayat itu menjelaskan bahwa Allah itu bersifat wujud, ya. Dalil yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an disebut dalil titik-titik. Di dalil itu ada 2, ada dalil akli, ada dalil nakli. Nah, jadi apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an disebut dalil apa? Nakli. Nakol.
akal. Kalau akal, nakli di luar akal, tapi di atas akal manusia, yaitu wahyu Allah Al-Quran. Maksudnya, kalau Allah menetapkan sesuatu, tapi akal kita tidak bisa menerimanya, bukan berarti Allah itu, firman Allah, hukum Allah itu yang salah, tapi otak kita yang tidak bisa menyesuaikan dengan dalil Allah. Contoh, kalau kamu beli sepatu dari toko, datang ke rumah, sepatu itu kekecilin, tidak masuk. Pertanyaan, apakah sepatunya yang harus digedein atau kakinya harus dikeretan, dikecilin? Ya, sepatunya harus digedein atau beli lagi. Bukan kakinya kita yang dikecilin, dihamplas kakinya, cenah ngaletikan, dipeureut. Ieu kan kieu kan? Nah, agama itu ibarat kaki kita, sepatu itu akal kita. Jadi bukan agama yang harus dirubah, tapi pikiran kita yang harus dirubah, disesuaikan dengan agama. Karena agama itu sebenarnya sesuai dengan akli. Ya, hanya akal manusia tidak semuanya bisa mencerna nakli. Ada orang datang, Pak Agus. Pak Agus, saya mau nanya, kan menurut dalil nakli, ya, menurut Al-Quran hadis, orang yang kentut itu batal wudhu. Kenapa bisa batal, Pak Agus? Kenapa gitu, kata Pak Agus? Kenapa cina kalau kentut yang dicuci wajah? Kenapa pantat tidak dicuci? Orang itu ke Pak Agus diinjak kakinya, kemudian berteriak, aduh, kenapa kamu menyebut aduh? Kaki saya sakit diinjak Pak Agus. Kenapa yang berteriak mulut kamu? Ya iyalah, masa ada kaki berteriak? Nah itu jawabannya. Makanya ada yang bujur mau era dan nyumput di halangan celana, tapi muka kita yang malu, makanya cuci muka. Sesuaikan dengan akal. Oh, pantesan. Jadi cuci muka dong. Itu mah jawaban hikmahnya. Tapi yang jelas itulah aturan Allah, jangan diakal-akali. Ah, saya mah kalau kentutnya udah wudhu, saya mah mau wudhu deui dek omeh we. Da yang punya dosanya juga pantat, teu bisa. Harus menyesuaikan dengan dalil nakli, yaitu Quran, hadis. Lanjut. Hey. Nih, dengerin, salah satu Asmaul Husna itu yang mana? Maksudnya begini, di dalam Asmaul Husna itu ada yang disebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya kan? Ar-Rahman itu artinya apa? Benar. Ar-Rahman. Pengasih. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, bukan Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu mah jebakan, betul. Asmaul Husna jumlahnya ada berapa? 99. Allah memiliki beberapa sifat. 20. Bukan, udah nanti lagi. Pohon mah teu naon. Dengerin. Wajib bagi Allah memiliki sifat wujud. Adapun sifat mustahilnya apa? Kebalikan dari wujud apa? Adam, bukan Adam, tapi Adam. Sifat boleh begitu, boleh begini. Boleh Allah menciptakan, boleh Allah tidak menciptakan. Disebut sifat apakah itu? Ada yang tahu? Allah itu bersifat bebas, mau melakukan boleh, tidak juga boleh. Kumaha Allah, disebut sifat apa? Muhalafatul hawadits mah itu artinya berbeda dengan yang baru. Jaiz. Tahu nggak? Malaikat Jibril itu punya berapa sayap jumlahnya? 200.000. Hah? 2.000. Nah, bisa ngajawab sakitu di mana?
Iya. Ini kan beda-beda. Yang bener yang mana sih? Ada yang 2.000, ada yang 4.000. Berapa? Pilihannya ya. Pilihannya. 200, 300, 400, 600. 600. Yusabbihuna laila wan nahara layab turun. Ayat itu menjelaskan perilaku malaikat setiap hari dan setiap malam selalu titik-titik. Iya, dikira apa bunyinya? Apa Pak? Alhamdulillah. Bunyinya berterbangan, mencatat amal buruk, bertasbih. Bertasbih, subhanallah, makan dan minum. 2, bertasbih. 3, selalu taat kepada Allah. 4, beriman kepada Allah. Mana di antara yang 4 itu yang bukan perilaku malaikat? Makan dan minum. Malaikat. Secara keseluruhan jumlah malaikat itu banyak. Ya. Tapi yang wajib diketahui berjumlah 10. Nama malaikat dengan tugasnya, dengan tugas yang benar adalah A. Yang berikut ini pasangan nama malaikat dengan tugasnya yang benar adalah A. Israfil membagikan rezeki, ya. Ijrail mencabut nyawa, Munkar mencatat amal baik, Rokib menanyakan di dalam kubur. B. Ijrail aya anu nyebut nyawa saha? Itu yang para malaikat Israel. Berarti nu bener tanya. Nah, sebagian malaikat ada yang bertugas mengawasi pekerjaan manusia. Penjelasannya tersebut dalam Al-Quran surat apa? Al-Infitor. Al-Infitor ayat 10 ya. Meyakini adanya kitab yang diturunkan Allah kepada Rasul termasuk rukun iman yang keberapa? 4. Amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitabnya, iman kepada rusul-rusulnya. Jadi ketiga, Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa, betul? Sedangkan kitab yang diberikan kepada Nabi Daud adalah kitab Al-Quran, Injil, Taurat, ya bul. Allah menurunkan kitab kepada Nabi Isa. Sedangkan kitab yang diberikan kepada Daud adalah Zabur. Nabi yang menerima kitab Taurat di Bukit Tursina adalah Nabi Musa alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini hari Rabu ya. Hari Rabu tanggal 21. Semuanya dengerin ya. Ini tanya jawab. Pelajaran akhlak atau kisi-kisi akhlak ya. Yang ke-1 tentang akhlak ya. Pertanyaan. Menurut hadis, kapan kita mengucapkan salam atau assalamualaikum ketika apa? Ketika bertemu. Hadisnya bagaimana bunyinya? Iza laqitahu fasalim alaih. Ya. Jangan lupa ya. Iza laqitahu fasalim alaih. Iza laqitahu, apabila kamu berjumpa, fasalim alaih, ucapkan salam kepadanya, ya. Yang mengucapkan salam yang dari kendaraan kepada yang jalan kaki, dari yang jalan kaki kepada yang naik kendaraan. Terus yang sedang berjalan kepada yang sedang duduk, atau yang sedang duduk kepada yang sedang berjalan? Ya betul, berarti kalian udah paham ya masalah salam. Adab-adab mengucapkan salam itu ya. Kemudian kedua, akhlak itu terbagi 2. Akhlakul mahmudah dan mazmumah. Mahmudah itu yang terpuji, yang baik, etika yang baik. Sedangkan mazmumah yang buruk, yang bukan dari Islam ya. Kemudian yang ketiga, orang yang berakhlak mahmudah itu menunjukkan tanda-tanda orang yang bertitik-titik, Di antara ayat Quran yang memerintahkan kita berbuat baik, berbuat kebaikan adalah surat ya.
Bunyinya sekali lagi, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ulangi, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Innallaha, sesungguhnya Allah ya'muru, memerintahkan, bil adli, berbuat adil, wal ihsan, dan baik, akhlak yang baik. Okay? Di antara contoh akhlak mahmudah, ya, lain mamah muda, lain mahmudah, bukan mahmuda, bukan mamah muda, bukan. Ya, nah, orang yang tidak jujur, ya, orang yang tidak jujur termasuk ke dalam golongan mana? Baik, musyrik, munafik, zalim. Munafik, ayatul munafiqut ya. Ya. Jadi yang termasuk tawadu. Apa tawadu artinya? Tawadu itu artinya rendah hati, bukan rendah diri. Beda rendah diri dan rendah hati. Kalau rendah diri boleh tuh. Boleh tapi untuk Allah. Rendah hati untuk sesama manusia gitu ya. Apa? Kebalikan dari amanah apa? Amanah kan dapat dipercaya, ya. Kebalikannya apa? Orang yang tidak dapat dipercaya, orang apa disebut? Khianat, betul. Perilaku yang harus dilakukan ketika berada dalam kondisi marah adalah apa? Karena orang yang marah itu sedang dikuasai oleh setan. Dan setan terbuat dari api. Api bisa kalah oleh air, gitu ya. Menurut bahasa, ya, syukur itu apa artinya? Untuk mengucapkan terima kasih adalah jazakumul khairul jaza atau jazakumul khairan, kasih. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang. Kenapa ada yang salah? Enggak. Itu kok dihitung gitu ya Allah. Pada cepat itu seperempat jam ya, udah 9 menit. Nih. Nah, ini ada ayat nih. Firman Allah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya, ayat tersebut menjelaskan perilaku apa? Sabar, tawakal, tawadu, ikhlas. Tawakal ya. Fa iza zamta, apabila kalian telah bulat tekad gitu ya. Fatawakal 'ala Allah, bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tawakal. Seorang bisa mengerjakan amal ibadah dengan niat hanya kepada Allah merupakan pengertian dari tawakal, ikhlas, sabar, iman. Ikhlas. Amal yang akan diterima oleh Allah itu harus memenuhi 2 syarat. 1, ikhlas. 2, tahu nggak? Untuk ibadah kita agar diterima Allah itu harus terpenuhi 2 persyaratan. 1, niat. Niatnya harus apa? Ikhlas karena Allah. 2 apa? Iya, ke-1 ikhlas niatnya. Ikhlas karena Allah. Yang ke-1 ikhlas aja belum terpenuhi untuk diterimanya amal. Yang kedua apa? Sesuai dengan perintah Allah. Sok ayeuna salat 4 rakaat duhur, kurang laksanakeun 3, mau diterima meskipun ikhlas ya. Jadi harus sesuai dengan perintah Allah. Ya. Tepat niat dan tepat kaifiat. Apa nih? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Coba. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Apa artinya? Sesungguhnya orang-orang munafik yukhadi'una Allah, berharap untuk menipu Allah, akan membalas tipuan mereka gitu. Ya. Keriduan Allah tergantung keriduan siapa? Dalilnya ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Kalau orang tua kita ridho, suka kepada kita, Allah ikut suka ridho. Tapi Allah kalau tidak ridho, kalau orang tua kita marah, tidak ridho, Allah pun ikut marah, gitu ya.
Kemudian surat Al-Quran yang memerintahkan kita berbuat baik kepada orang tua, surat apa? Luqman ayat 14, 13, 12, 11. Semuanya, ya. Nanti dilihat ya bunyi ayatnya kayak gimana ya. 24. Contoh perbuatan, apa artinya wabil walidaini ihsana? Wabil walidaini ihsan. Kan ada ayatnya yang berbunyi ubudullaha wala tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana, ya. Ubudullaha, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan musyrik sedikit pun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Jadi, akrim ustadzaka artinya, akrim ustadzaka apa artinya? Nanya nggak tahu. Akrim ustadzaka, muliakan, hormati gurumu, jangan kayak Nadia suka ngeledekin, ya. Jadi akrim ustadzaka wabil walidaini ihsana, hormatilah gurumu dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Apa kira-kira yang diinginkan orang tua dari anaknya? Hari Rabu depan ya.